Saat itu, aku tak sengaja dengar rencana busuk calon suami dan keluarganya. 15 menit sebelum akad, kuputuskan kabur batalkan pernikahan. Demi keselamatan semua keluargaku. Halo sahabat kisah ceria. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita lanjut ceritanya, bantu agar channel ini terus berkembang. Dengan like, subscribe, serta komen dari mana asal sahabat sekalian mendengarkan cerita ini. Jika sudah, mari kita mulai kisahnya. Seharusnya hari ini aku berdiri sebagai perempuan paling berbahagia di hidupku. Begitu aku membuka mata pagi-pagi sekali, ku dengar suara kursi diseret, piring beradu, dan tawa kecil para saudara yang sudah sejak subuh memenuhi rumah. Dari jendela kamarku, kulihat tenda besar terpasang, kain putih menjuntai, bunga-bunga segar memenuhi pelataran. Udara bercampur aroma wangi melati, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak sejak pertama kali bangun. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan bahwa ini hanya gugup. Semua orang berkata aku beruntung. Dinikahi Aditya, pria mapan, santun, keluarganya terpandang. Banyak orang memujiku, seolah hari ini bukan hanya hari pernikahan, tapi hari ketika keluargaku naik satu tangga ke dunia sosial yang lebih tinggi. Aku duduk di kursi rias sementara para prias mulai menata rambutku. Mereka berceloteh riang, memuji betapa wajahku bersinar karena bahagia. Aku hanya mengangguk. Di kaca, aku melihat wajahku sendiri, senyum sopan, tapi mataku tampak seperti orang yang memikirkan 1000 hal. Tidak ada satu pesan pun dari Aditya sejak tadi malam. Biasanya ia akan mengirim ucapan selamat tidur, atau sekadar bertanya apakah aku sudah istirahat. Tapi hari ini, diam. Ponselku kosong. Aku mencoba memaklumi, mungkin ia sibuk menyambut tamu, mungkin teleponnya kehabisan baterai. Walau alasan itu terdengar memaksakan, aku tetap mencarinya untuk menenangkan diri. Di halaman, beberapa orang memuji-muji ayahku, Pak Surya. Pak Surya beruntung sekali dapat calon besan seperti keluarga Aditya, kata seorang tetangga. Ayah hanya tersenyum lelah. Wajahnya tampak bahagia, tapi ada lingkar hitam samar di bawah matanya, seperti seseorang yang terlalu sering menahan kekhawatiran yang tidak ia ceritakan. Ayah sempat melewati ruang rias dan menepuk bahuku pelan. Mara, hari ini kamu cantik sekali. Ayah bangga. Bisnis kita sudah lewat masa sulit. Setelah kamu menikah, kita akan banyak bekerja sama dengan keluarga Aditya. Ini awal baru, nak. Aku tersenyum, tapi hatiku justru makin gelisah. Aku tahu beberapa tahun ini perusahaan keluarga kami pernah goyah. Tender hilang tiba-tiba. Proyek gagal tanpa sebab jelas, hutang yang mendadak muncul dari laporan. Keluarga Aditya selalu muncul sebagai penolong, mengenalkan kami ke bank, menghubungkan kami ke vendor baru, menawarkan bantuan hukum. Seolah mereka selalu berada di saat kami membutuhkan, terlalu tepat waktu, terlalu baik untuk menjadi kebetulan. Aku mengalihkan pandangan ke halaman depan. Di sana, Aditya berdiri bersama ibunya, Bu Rani. Dari jauh, aku melihat mereka bicara bisik-bisik. Ekspresi mereka tegang. Sama sekali bukan wajah keluarga yang sedang menyambut hari bahagia. Sesekali mata mereka melirik ke arah pintu rumah seolah memastikan sesuatu. Dan anehnya, Aditya tidak mencoba melihatku. Tidak satupun usaha mencari tahu apakah aku sudah siap. Sepupuku, Intan, yang sejak tadi membantu merapikan syalku, tiba-tiba berbisik di dekat telingaku. Kak, tadi aku lewat dekat keluarga calon besan. Mereka lagi ngomongin utang. Kayak bilang, habis akad semua aman. Maksudnya apa? Ya. Aku membeku sejenak. Mungkin mereka lagi bahas bisnis. Jawabku pura-pura santai. Tapi hatiku merasakan sesuatu menggaruk-garuk dari dalam. Tak lama kemudian, seorang tamu tua, kolega lama ayahku, masuk ruang rias sambil ditemani saudaraku. Ia tersenyum hangat padaku, tapi sorot matanya tidak setenang biasanya. Ketika semua orang di ruangan sibuk, ia mendekat dan menyalamiku sambil menunduk sedikit, lalu berbisik dengan suara yang nyaris tidak terdengar.
Kalau ada yang aneh hari ini, jangan ragu berhenti, nak. Percuma malu sebentar kalau hidupmu habis. Aku tersentak, ingin menanyakan maksudnya, tapi ia sudah pergi sebelum sempat kudapatkan penjelasan. Kata-katanya menempel seperti noda di kepalaku. Aku mencoba membuang pikiran buruk itu, namun dada ini makin berat. Prias menyuruhku menutup mata agar ia bisa merapikan riasan bagian kelopak. Ketika aku membuka mata lagi, ruang rias sudah lebih sepi. Hanya suara kain berdesir ketika Prias merapikan gaun dan anting. Lalu ia berkata pamit sebentar untuk mengambil lem-lem bulu mata yang tertinggal. Tinggal aku sendirian, hanya suara kipas kecil dan detak jantungku yang terdengar. Di luar, suara keluarga dan tamu masih terdengar samar, riuh rendah, penuh ekspektasi. Namun tiba-tiba, sesuatu membuat napasku membeku. Ada langkah kaki, pelan, tapi jelas, menghampiri pintu kamar rias. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku menoleh perlahan ke pintu yang sedikit terbuka. Aku tidak bisa melihat siapa di baliknya, tapi bayangan tipis seseorang terpantul di lantai marmer. Bayangan itu diam, tidak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu, atau mengawasi. Rambut di tengkukku berdiri. Aku kembali menatap cermin, dan dalam pantulan itu, aku melihat wajahku berubah. Bukan lagi pengantin bahagia, tetapi seseorang yang baru saja menyadari ada sesuatu yang sangat keliru, sesuatu yang siap pecah dalam hitungan menit. Aku menelan ludah. Langkah itu masih di depan pintu, tidak bergeser sedikit pun. Dan di keheningan itu, aku mulai sadar, hari ini bukan hari bahagia. Ini adalah hari ketika hidupku akan berubah selamanya. Langkah di luar pintu itu sempat menghilang beberapa detik. Membuatku berharap orang itu sudah pergi. Tapi harapan itu hanya bertahan sebentar. Suara gesekan halus kembali terdengar, seperti seseorang menyesuaikan posisi berdirinya tepat di depan pintu. Aku menahan napas. Pintu kamar rias tidak tertutup rapat. Celah kecil di bagian bawah membuat bayangan di luar tampak jelas. Lalu suara itu hadir. Suara yang sangat kukenal. Suara yang seharusnya menenangkan. Tapi hari ini justru membuat seluruh tubuhku menegang. Aditya. Ayahnya itu terlalu percaya orang, ucapnya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Begitu akad selesai, kita langsung bereskan semua perkara. Bang sudah siap. Suara perempuan menyambutnya. Lembut, namun dingin. Bu Rani. Iya, nak. Yang penting begitu akad selesai, suruh dia tanda tangan semua dokumen. Tidak usah tunggu besok. Setelah itu perusahaan mereka resmi bisa jadi tameng kita. Aku terpaku. Tameng? Dokumen apa? Dadaku seakan dihantam ribuan jarum kecil sekaligus. Aditya tertawa kecil. Hutang kita nanti dialihkan ke perusahaan Pak Surya. Bang percaya kondisinya stabil. Mereka pikir ini akan jadi penggabungan keluarga untuk memperkuat bisnis. Lenganku gemetar. Aku refleks menutup mulut dengan telapak tangan agar napasku yang tersengal tidak terdengar. Kata-kata mereka menabrak kepalaku tanpa ampun. Sejak kapan ada hutang? Hutang apa? Kenapa perusahaan ayahku menjadi solusi mereka? Bu Rani menambahkan, suaranya lebih rendah, seakan takut ada yang mendengar. Ironisnya justru semakin jelas di telingaku. Kalau dia ribut, gampang. Kita sudah bangun citra itu dari awal. Bilang saja dia sensitif, mudah cemas. Sekali dua kali kita kasih dia obat penenang. Dia manut. Tinggal tambahkan sedikit tekanan. Selesai. Aku mematung. Dunia seolah berhenti berputar. Obat penenang. Aku mengingat beberapa bulan lalu, saat aku merasa sangat tertekan karena proyek ayah sering gagal. Bu Rani menyodorkan obat kecil. Katanya untuk membantu tidur. Saat itu aku menolak, merasa tidak butuh. Tapi ia masih sempat bergurau. Kamu ini terlalu tegang, nanti dikira calon pengantin tidak stabil. Kupikir saat itu hanya bercanda. Sekarang kalimat itu berubah menjadi ancaman yang nyata. Aditya kembali bicara. Tenang saja, Ma. Kalau dia ribut, tinggal bilang dia tidak stabil. Tinggal buat laporan ke dokter. Dari awal kita memang sudah arahkan cerita itu pelan-pelan.
Sekali dia dikirim ke RS jiwa, tidak ada lagi yang bisa dia permasalahkan. Aku menunduk, tubuhku bergetar hebat. Udara tiba-tiba terasa tipis. Tanganku tanpa sadar mencengkeram kain gaun pengantin yang kini terasa seperti belenggu. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini tersenyum, menggenggam tanganku, berkata mencintaiku, ternyata merencanakan untuk membuatku terlihat gila? Aku menunggu suara bantahan, kalimat penyesalan, apapun. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aditya terdengar lega. Yang penting akad ini jadi dulu. Setelah itu semua aset, dokumen, dan kendali bisnis yang atas nama dia, pindah. Kalau perusahaan mertuaku tumbang sekalian, yaitu risiko mereka. Yang penting kita selamat. Kamu tahu sendiri, kasus yang sama Dirjen itu sudah mirip bom waktu. Nama itu membuat tubuhku tersentak. Dirjen? Pejabat yang pernah muncul di sebuah acara industri beberapa bulan lalu. Seseorang yang tak kusangka ikut masuk dalam lingkaran hitam ini. Burani menarik napas. Iya, makanya harus cepat. Jangan sampai ada yang berubah sebelum akad. Pastikan dia tidak banyak berpikir hari ini. Setelah selesai, kita aman. Mereka menginjak hidupku seperti transaksi. Mereka menyebut pernikahan ini penyelamat bagi mereka. Mereka ingin mengurungku dalam label, tidak waras. Mereka ingin memakai perusahaan ayahku sebagai perisai hutang, bahkan kasus kotor. Kakiku melemas, hampir membuatku jatuh dari kursi. Di depan cermin, wajahku memucat. Ada garis samar getaran di bibirku. Aku mencoba menatap diriku, seseorang yang tidak kukenal. Seseorang yang sedang dipersiapkan untuk dihancurkan secara perlahan. Lalu suara panggilan dari pelantang terdengar dari halaman. Pengantin pria sudah siap. Pengantin wanita dipersilakan turun. Aku terpaku. Kalimat itu bergema, memukul dadaku dengan keras. Turun? Menikah? Dengan orang yang baru saja merencanakan kehancuranku? Tangan Prias membuka pintu sedikit. Masuk terburu-buru sambil membawa perlengkapan. Mara, ayo cepat. Semua sudah menunggu. Jangan tegang begitu. Sayang, ini hari bahagiamu. Hari bahagia? Untuk siapa? Untuk mereka? Aku melihat cermin. Satu wajah bertanya kepada diriku sendiri. Kalau aku turun, apa hidupku berakhir hari ini? Jika aku melawan, apakah aku sanggup menanggung malu satu kampung? Napas terasa menyayat dada. Suara Aditya dan Burani masih terngiang. Mengurungku, memindahkan hutang, menjadikan keluargaku tameng, membuatku tampak tidak waras. Aku menggigit bibir, mencoba menahan gemetar, tapi semakin kutahan, semakin kuat rasa itu menghantam. Aku harus memilih. Tanpa waktu berpikir. Di luar, suara musik mulai dimainkan. Orang-orang mulai memanggil namaku. Aku berdiri pelan. Tapi kakiku berat, seolah tanah menahanku. Dan pada saat itu, aku sadar, jika aku turun ke pelaminan ini, aku sedang melangkah menuju hidup yang bukan hanya salah, tapi mematikan. Aku memegang sisi meja rias, mencoba menjaga tubuhku tetap tegak. Bayangan di cermin menatapku balik, dengan mata penuh ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku hanya punya satu pertanyaan yang berputar-putar di kepala. Apakah aku siap mati pelan-pelan demi menyenangkan semua orang? Atau aku harus memilih malu yang akan dikenang selamanya? Demi menyelamatkan keluarga dan diriku sendiri? Tulang rusukku nyaris tak mampu menahan degup jantung yang menghantam-hantam seperti ingin keluar. Di luar, panggilan untukku kembali berkumandang. Aku menatap pintu kamar rias yang kini terasa seperti perbatasan antara hidup dan kehancuran. Dan saat aku mengambil satu langkah kecil, sesuatu dalam diriku akhirnya pecah. Aku berdiri mematung di depan cermin. Gaun pengantin putih yang belum sepenuhnya selesai dipasangkan terasa seperti jaring laba-laba yang menjebakku. Ruang rias mulai dipenuhi suara langkah dan panggilan dari luar. Waktu yang tersisa untuk berpikir, jika itu masih bisa disebut berpikir, hanya hitungan menit. 15 menit yang memisahkan hidupku dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Sepupuku, Intan, masuk dengan wajah panik. Kak,
Semua sudah nunggu. MC sudah mulai bilang pengantin wanita mau turun. Lalu ia berhenti melihat wajahku. Kak, kamu kenapa pucat sekali? Aku tidak menjawab. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah meraih ponselku yang tergeletak di meja rias. Tanganku gemetar ketika menekan tombol kamera. Aku mengangkat ponsel pelan, mengarahkannya pada celah pintu yang tadi memperlihatkan bayangan Aditya. Bayangan itu sudah hilang, tapi aku tetap mengambil foto lantai dan posisi pintu itu. Entah untuk apa, entah memang hanya keinginan mencari pegangan. Lalu aku menekan tombol rekam suara. Suara-suara mereka tadi sudah tidak terdengar lagi, tapi beberapa detik percakapan terakhir masih tersimpan di file rekaman sebelumnya. Aku memutar cepat, memastikan suaranya jelas, dan suaranya memang sangat jelas. Nafasku tercekat sendiri saat mendengarnya kembali. Intan mendekat. Kak, serius? Kamu kenapa? Kamu mau aku panggil ayah? Aku harus pergi. Itu kalimat pertama yang keluar dari mulutku. Aku bahkan tidak mengenali suaraku sendiri. Maksud kakak? Intan menatapku, mulai cemas. Pergi kemana? Ini sebentar lagi akad. Aku mengambil sandal sederhana yang ada di bawah meja rias, mengganti sepatu pengantin yang terlalu besar untuk dipakai kabur. Aku mencabut beberapa aksesori berat dari rambutku, menyeret nafas agar tidak jatuh terduduk. Intan, kalau kamu sayang sama aku, jangan hentikan aku. Jangan bilang siapapun. Tolong. Intan memegang lenganku. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin menjelaskan semuanya, tapi suaraku tidak sanggup. Jika aku menjelaskan sekarang, aku mungkin tidak akan sempat melarikan diri. Aku hanya menjawab lirih. Nanti aku jelasin. Tapi sekarang, aku harus pergi, atau semua keluarga kita habis. Wajah Intan langsung berubah tegang. Ia tidak paham, tapi entah kenapa ia percaya. Ia melepaskan tanganku pelan. Aku jagain pintu depan. Pergi lewat samping. Tidak ada yang lihat dari situ. Aku hampir menangis karena bantuan kecil itu berarti besar sekali. Dengan tangan bergetar, aku membuka pesan WhatsApp dan menulis kepada satu orang yang selama ini ayah percaya sebagai pengacaranya. Pak Arman. Isi pesanku singkat. Sangat singkat. Pak, tolong jemput saya di pintu belakang sekarang. Jangan kasih tahu siapapun. Tanpa emotikon. Tanpa salam. Tanpa tanda tanya. Jika ia orang yang benar, ia pasti mengerti betapa gentingnya situasi ini. Aku mencabut selendang pengantin dari leherku, menyampirkannya agar gaunku yang mencolok tersamarkan sedikit. Lalu aku mengambil napas panjang dan berjalan ke pintu samping, pintu kecil yang sering dipakai untuk keluar masuk catering, jalan sempit yang tidak dilewati tamu. Dari arah panggung, suara MC terdengar keras. Bapak dan ibu tamu undangan, mari kita menyambut kedua mempelai yang akan memasuki prosesi akad nikah hari ini. Langkahku membeku. Kata-kata itu seperti menutup seluruh udara di sekelilingku. Aku membayangkan diriku dipaksa turun, duduk di samping Aditya, tangan kami digenggam penghulu, dan setelah itu seluruh hidupku jatuh ke dalam jebakan yang disusun rapi. Aku tidak boleh turun ke sana. Tanpa menunggu lagi, aku menundukkan kepala dan berjalan cepat melewati lorong sempit di samping ruang rias. Kipas angin tua yang berdengung, kardus-kardus kosong, dan aroma masakan catering seolah menjadi saksi bisu keputusan terbesarku. Ketika aku membuka pintu belakang, cahaya siang menyilaukan mataku. Dan di sana, tepat di depan pintu, berdiri seorang pria parubaya dengan mobil hitam terparkir tak jauh. Pak Arman. Ia tidak bertanya apa-apa. Hanya membuka pintu mobil dengan cepat. Masuk. Nak, cepat. Aku melompat masuk, dan pintu langsung ditutup rapat. Mobil bergerak sebelum aku sempat menarik napas lebih dalam. Pak Arman menoleh sebentar. Wajahnya penuh ketegangan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saya sudah duga sesuatu akan terjadi hari ini. Tapi tidak menyangka, sampai kamu memintaku datang diam-diam. Aku tidak berkata apa-apa. Bibirku bergetar. Suaraku hilang entah kemana. Aku hanya menyerahkan ponselku dengan rekaman suara itu.
Pak Arman memutar sedikit, dan saat ia mendengar suara Aditya dan Burani, matanya langsung menyipit penuh ngeri. Allah, gumamnya pelan. Mereka benar-benar berniat menyandera keluargamu. Mobil terus melaju meninggalkan rumah. Dari kaca belakang, kulihat bayangan tenda putih, tamu-tamu yang mulai mendongak mencari keberadaanku, dan suara MC yang masih bergema. Pengantin wanita dipersilakan menuju lokasi. Aku mengalihkan wajah, tidak sanggup melihat lebih lama. Ponselku mulai bergetar. Satu panggilan dari ibuku. Belum sempat berhenti, langsung disusul Aditya. Lalu ayah. Lalu beberapa nomor keluarga. Suara getaran itu membuat perutku mual. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Pak Arman berkata lembut, tapi tegas. Sekarang kamu aman, nak. Kita jauhkan dulu kamu dari tempat itu. Kita kumpulkan napas. Baru setelah itu, kita selamatkan keluargamu. Aku hanya menangis. Bukan karena aku lemah, tapi karena keputusan yang kuambil barusan akan mengubah hidup seluruh keluarga. Namun di satu sudut hati kecilku, suara lirih berbisik. Lebih baik malu satu hari, daripada kehilangan seluruh hidup satu keluarga. Mobil terus melaju, semakin jauh dari rumah, semakin jauh dari akad yang tidak pernah terjadi. Dan ketika suara getaran ponsel menurun dan digantikan keheningan, aku tahu, aku baru saja menghancurkan pesta satu kampung, demi menyelamatkan seluruh masa depan kami. Mobil melaju cepat melewati jalan kecil di belakang rumah, meninggalkan suara musik, hiruk-pikuk tamu, dan panggilan yang terus masuk ke ponselku. Tanganku menggenggam rok gaun pengantin yang kusut, sementara dadaku terasa sempit seperti baru saja diseret keluar dari tubuhku sendiri. Butuh beberapa menit sebelum aku bisa bernapas tanpa tersengal. Pak Arman tidak menawariku kata-kata kosong. Ia hanya fokus menyetir. Sampai akhirnya mobil memasuki jalan besar menuju luar kota. Setelah cukup jauh, ia memelankan laju kendaraan. Amara, ceritakan dari awal, katanya tenang, tanpa menatapku, seakan tahu aku tidak ingin merasa diinterogasi. Aku masih menahan tangis yang membuat tenggorokanku panas. Tapi aku harus bicara. Aku harus memulai dari sesuatu. Aku harus mengeluarkan semua racun yang hampir membunuhku hari ini. Saya dengar mereka, bisikku, suaraku pecah di tengah kalimat. Aditya dan ibunya. Mereka bilang setelah akad aku harus tanda tangan dokumen. Mereka mau memindahkan hutang ke perusahaan ayah. Mereka bilang aku harus dibuat kelihatan tidak stabil. Kalau aku melawan, mereka mau kirim aku ke RS jiwa. Pak Arman mengembuskan napas panjang, keras, seperti seseorang yang baru saja menghubungkan titik-titik gelap yang sudah lama ia curigai. Jadi akhirnya kamu dengar sendiri. Aku menoleh, bingung. Maksud Pak Arman? Ia merogoh dashboard dan mengeluarkan map coklat, meletakkannya di pangkuanku. Ini fotokopi dokumen pranikah yang dulu kamu kirim ke saya untuk dicek. Yang kamu bilang, bahasanya aneh, tapi tidak kamu tanda tangan. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Aku pernah melihat dokumen itu sekilas, tapi aku tidak benar-benar paham isinya saat itu. Sekarang, melihatnya lagi dalam kondisi begini, kalimat-kalimat itu berubah menjadi ancaman telanjang. Ada bagian yang menyatakan bahwa setelah akad, kepemilikan saham tertentu di perusahaan keluarga kami akan dialihkan sementara untuk pengelolaan efisiensi. Ada klausul yang menempatkan semua risiko hukum dan finansial pada pihak pengantin perempuan, padaku. Kalau kamu tanda tangan waktu itu, kata Pak Arman lirih, perusahaan ayahmu bisa dipakai menampung semua masalah keuangan mereka. Hutang yang entah datang dari mana. Termasuk kalau ada kasus hukum yang melibatkan mereka. Kamu bisa ikut terseret tanpa bisa melawan. Aku menutup mulut. Air mata kembali tumpah. Selama ini aku pikir aku hanya was-was karena terlalu sensitif. Ternyata, firasat itu benar-benar menyelamatkan hidupku. Mobil terus melaju. Di luar jendela, kota tampak jauh lebih sepi dibanding hiruk-pikuk yang barusan kutinggalkan. Dunia di luar tidak tahu bahwa di rumah itu,
Seorang pengantin perempuan baru saja melarikan diri dari pernikahan yang akan menjerat keluarganya hingga mati. Ponselku kembali bergetar, bertubi-tubi. Ibu menelepon. Ayah juga. Aditya mengirim belasan pesan yang hanya sempat sekilas kulihat lewat notifikasi. Di mana kamu? Apa maksudmu pergi? Kamu bikin malu semua orang. Turun sekarang. Aku tidak menjawab satupun. Aku tidak sanggup. Pak Arman menepuk bahuku pelan. Lepas dulu ponselnya. Kita sampai rumah aman sebentar lagi. Rumah aman itu berada di ujung kota. Rumah mungil milik kerabat Pak Arman yang sedang tinggal di luar negeri. Tempat yang cukup jauh dari mata orang-orang yang mungkin akan mencariku. Tapi itu tidak berarti tekanan di luar berhenti. Begitu aku masuk ke dalam rumah, rasa lelah langsung menghantamku. Aku duduk di sofa dengan gaun setengah berantakan. Bulu mata hampir copot. Make up luntur karena air mata. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa diriku kembali manusia. Bukan boneka pengantin yang dijadikan alat transaksi. Malamnya, Pak Arman duduk di depan laptop, memeriksa rekaman suara yang kusematkan. Bukti ini kuat, katanya. Sangat kuat. Tapi belum cukup. Kita butuh rangkaian bukti lain untuk menunjukkan pola besar. Ini bukan hanya tentang kamu, Mara. Ini tentang perusahaan ayahmu yang sudah lama mereka incar. Aku memijat pelipis, berbisik lirih. Tapi, bagaimana dengan keluarga di rumah? Apa yang mereka bilang? Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Pak Arman menatapku dengan sorot mata penuh iba. Jujur saja, gosip sudah mulai beredar. Ada yang bilang kamu kabur karena panik. Ada yang bilang kamu histeris. Ada juga yang bilang kamu tidak kuat mental. Keluarga Aditya bicara ke beberapa tamu bahwa kamu tiba-tiba tidak stabil, dan mereka maklumi kalau kamu butuh waktu. Jantungku seakan direnggut keluar. Semua itu adalah skrip yang sudah mereka siapkan. Bahkan sebelum aku kabur. Jadi benar, mereka memang berniat menggiring orang-orang percaya bahwa aku rapuh. Bahwa aku mudah goyah. Bahwa aku bisa dipaksa menuruti mereka dengan dalih kesehatan mental. Dan hari ini mereka mendapatkan panggung besar untuk memainkan narasi itu. Aku menutup wajahku, terisak. Aku mencintai keluargaku. Aku mencintai reputasi ayahku. Aku tidak pernah ingin membuat mereka malu. Tapi apa gunanya pesta meriah kalau setelah itu seluruh hidup kami hancur oleh orang-orang yang selama ini pura-pura menolong? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lamaran, aku menangis tanpa harus menyembunyikan suaraku. Dan yang menyedihkan, tangis itu bukan hanya karena aku kehilangan calon suamiku. Tapi karena aku sadar, aku selama ini terlalu percaya. Terlalu polos. Terlalu mudah berpikir bahwa orang baik memang selalu berniat baik. Ketika aku terisak, ponselku kembali bergetar. Kali ini dari ayah. Aku tidak mengangkatnya. Aku tidak sanggup mendengar suara kecewanya. Pak Arman mendekat. Besok pagi, kita mulai dari awal. Kita buka semua laporan keuangan perusahaan ayahmu sebelum dan sesudah keluarga Aditya masuk. Kita lihat pola sabotase mereka. Kita kumpulkan semua bukti. Aku mengangkat wajah, masih sembab. Tapi mataku kembali menemukan sedikit cahaya. Pak Arman menatapku serius. Kalau kamu siap, kita bukan hanya menyelamatkan keluarga. Kita bisa menjatuhkan mereka sampai akar. Kalimat itu menyalakan sesuatu di dadaku. Sebuah tekad yang lahir bukan dari keberanian, tetapi dari rasa sakit yang terlalu dalam untuk dibiarkan sia-sia. Aku menarik napas panjang, menelan rasa perih yang menyesakkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, bukan sebagai calon pengantin, melainkan sebagai pewaris keluarga, aku mengangguk. Di luar, kota tertidur. Tapi aku tahu, mulai malam ini, perang baru saja dimulai. Pagi berikutnya tidak terasa seperti pagi setelah pesta pernikahan yang batal. Tidak ada sisa bunga, tidak ada tamu yang datang membawa maaf, tidak ada keluarga yang sibuk merapikan tenda. Yang ada hanyalah keheningan rumah aman, aroma kopi pahit yang diseduh Pak Arman, dan diriku yang masih memakai sisa make up pengantin semalam. Mataku sembab, rambutku kusut,
Tapi pikiranku untuk pertama kalinya mulai jernih. Kita mulai hari ini, kata Pak Arman sambil meletakkan tumpukan berkas di meja. Sebelum kita serang mereka, kita pastikan semua data kita kuat. Aku menarik napas dalam, duduk di depan berkas-berkas itu. Gaun pengantinku sudah kuganti sejak semalam dengan pakaian sederhana, tapi rasanya kulitku masih membawa sisa dingin dari ruang rias itu. Seolah aku masih bisa mendengar suara Aditya dan Burani di balik pintu. Suaranya menusuk dan menggerogoti kepercayaanku pada manusia. Pak Arman membuka laptop dan menunjukkan grafik-grafik. Ini laporan keuangan perusahaan ayahmu 2 tahun terakhir, katanya. Lihat perubahan mencurigakan sejak keluarga Aditya mulai membantu. Aku menunduk, memerhatikan tanda-tanda itu. Pengeluaran aneh yang dicatat sebagai konsultasi eksternal, padahal perusahaan tidak pernah memakai jasa konsultan tersebut. Aliran dana ke perusahaan cangkang yang namanya asing, tapi setelah ditelusuri, pemiliknya adik Aditya. Proyek-proyek yang gagal tiba-tiba, namun hanya beberapa minggu kemudian diambil oleh perusahaan pesaing yang ternyata berada di bawah grup keluarga Aditya. Aku merasakan perutku kaku, seakan menutup semua ruang untuk bernapas. Selama ini aku mengira perusahaan ayah hanya sedang sial. Ternyata mereka yang membuatnya tampak sial. Mereka yang mendorong kami ke tepi jurang, agar di menit akhir mereka tampil sebagai penyelamat. Pak Arman menatapku. Perlahan. Nak, ini baru permulaan. Aku mengangguk, meskipun tangan gemetar. Sore harinya, ayah akhirnya datang. Ia membuka pintu rumah aman dengan langkah berat. Wajahnya terlihat lebih tua dalam semalam. Ketika melihatku, ia berdiri lama tanpa bicara, seolah tidak tahu bagaimana memulai. Ayah, suaraku lirih. Air mata langsung memenuhi mata. Ayah melangkah cepat dan memelukku erat. Aku mendengar napasnya bergetar. Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa? Ayah bingung. Marah. Ayah, malu di depan tamu. Tapi lebih dari itu, ayah takut ada apa-apa sama kamu. Aku menarik napas yang tersendat, mencoba bicara, tapi suaraku pecah. Yah, kalau aku turun ke akad itu, mereka akan menghancurkan kita. Pak Arman memberi isyarat kepadaku untuk memutar rekaman. Aku meraih ponselku dengan tangan yang hampir tak terasa. Rekaman itu diputar. Suara Aditya terdengar. Dingin, terencana. Suara Burani yang bahkan tidak terdengar seperti manusia yang punya belas kasihan. Kata-kata mereka jatuh satu persatu ke ruangan itu, memukul kami seperti palu. Ketika rekaman berakhir, ayah duduk perlahan di sofa, wajahnya memucat. Tangannya menutup wajahnya, jemarinya bergetar hebat. Allah, bisiknya. Jadi selama ini, mereka pakai keluarga kita sebagai tameng. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Yah, Aditya tidak pernah mau menikahiku karena cinta. Dia hanya ingin perusahaannya selamat. Mereka ingin pakai aku sebagai pintu masuk. Ayah mengangkat wajahnya, matanya memerah. Ayah, ayah yang salah. Ayah yang percaya mereka. Ayah yang memaksa kamu tetap menikah walaupun kamu sering bilang kurang sreg. Ayah pikir Aditya orang baik. Ayah pikir keluarga itu tulus. Aku menggeleng. Tidak ada yang salah dengan berharap orang berbuat baik. Yah, tapi sekarang kita sudah tahu siapa mereka sebenarnya. Air mata ayah jatuh tanpa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu hancur dan sekaligus begitu tersadar. Terima kasih, karena kamu yang menyelamatkan kita, Nak. Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku memeluk ayah erat-erat, membiarkan tangisku menyatu dengan tangisnya. Setelah itu, hari-hari kami berubah menjadi rangkaian pengungkapan. Dokumen-dokumen yang menunjukkan arus uang yang tidak wajar. Kontrak proyek yang batal tapi ternyata diberikan ke perusahaan mereka. Laporan penilaian keuangan yang menunjukkan indikasi manipulasi. Setiap bukti yang kami temukan, rasanya seperti menemukan tulang di bawah lantai rumah yang selama ini terlihat indah. Ada rasa marah, malu, takut, tapi juga tekad yang semakin tajam. Hingga suatu malam,
Saat kami sedang menandai dokumen, Pak Arman menunjukkan satu nama yang muncul berkali-kali di catatan itu. "Lihat ini," katanya sambil mengetuk nama yang tercetak jelas. "Perusahaan-perusahaan ini terhubung pada sosok ini, Elang Pradana." Aku memicingkan mata, mencoba mengingat. Nama itu terasa familiar, tapi samar. "Bukankah dia mitra bisnis yang pernah kamu bantu beberapa tahun lalu?" tanya Pak Arman. "Dia waktu itu masih pebisnis baru, dan kamu pernah membantunya membuat analisis strategi tanpa minta apa-apa." Aku tersentak kecil. Benar, Elang Pradana. CEO muda yang waktu itu kukira tidak akan ingat jasaku. Ia waktu itu rendah hati dan cerdas, dan aku membantunya hanya karena aku suka memecahkan masalah. Setelah itu hubungan kami berhenti begitu saja, bukan karena konflik, hanya karena hidup berjalan. "Apa hubungannya dengan keluarga Aditya?" tanyaku. Pak Arman menggeleng. "Itu dia yang harus kita cari tahu. Tapi yang jelas, Elang bukan bagian dari permainan mereka. Malah, bisa jadi dia ikut dirugikan." Nama itu bergema di kepalaku seperti pintu yang baru saja terbuka sedikit. Belum cukup untuk melihat seluruh ruangan, tapi cukup untuk menyadari bahwa aku harus masuk ke dalamnya. Pak Arman menutup map dan menatapku serius. "Ini baru permukaan. Tapi kita butuh sekutu baru yang kuat jika ingin membalik keadaan." Aku menatap nama Elang lagi, dan satu perasaan samar muncul. Sebuah ingatan tentang tatapan seorang pria yang dulu melihatku bukan karena nama keluargaku, tapi karena caraku berpikir. Aku tidak tahu apa perannya nanti, tapi aku bisa merasakan sesuatu berubah sejak nama itu muncul. Hari itu, sebelum kami menutup semua berkas, Pak Arman bertanya, "Amara, kamu siap melanjutkan ini? Karena apa yang kita buka bisa menjatuhkan satu keluarga besar." Aku menatap ayahku yang tampak lebih kuat dibanding ketika pertama kali datang ke rumah Aman. Lalu aku mengalihkan pandangan ke tumpukan bukti di meja. "Aku sudah memilih untuk kabur sebelum akad," jawabku. "Kali ini, aku memilih untuk tidak kabur dari kebenaran." Di luar, malam semakin pekat. Tapi entah kenapa, aku merasa untuk pertama kalinya sejak kabur, jalan di depanku mulai terlihat. Dan aku tahu, ini baru permulaan perang yang sesungguhnya. Hari ketika aku akhirnya bertemu Elang kembali terasa seperti titik belok yang sudah lama disiapkan takdir. Tapi baru sekarang kubaca maknanya. Pak Arman mengatur pertemuan itu di ruang kantor kecil yang terletak di salah satu gedung bisnis milik jaringan rekanannya. Kami datang tanpa gaung, tanpa pamit, tanpa publikasi. Semua serba diam-diam, karena jika keluarga Aditya tahu aku hidup dan tidak gila, seperti yang mereka sebar, perang akan pecah lebih cepat dari yang siap kami hadapi. Aku duduk di kursi tunggu, tangan meremas ujung blusku. Bayangan gaun pengantin itu masih menghantui, masih terasa dingin di kulitku. Hari ini aku bukan pengantin yang kabur, bukan pula putri pemilik pabrik yang dimanjakan. Hari ini aku datang sebagai seseorang yang baru saja kehilangan rasa percaya pada manusia, kecuali dua orang, ayahku dan Pak Arman. Pintu ruang rapat terbuka. Suara langkah masuk. Perlahan aku mengangkat wajah. Di depanku berdiri seorang pria tinggi, berwajah tegas, dengan sorot mata yang familiar dan sekaligus asing. Seseorang yang dulu ku kenal sebagai pemuda serius yang duduk bersamaku di kafe kecil, membahas struktur biaya dan celah tender. Seseorang yang saat itu begitu sungkan menerima bantuanku, sampai ia berkata, "Saya utang budi pada Anda, Bu Amara." Hari ini ia terlihat jauh lebih matang, lebih kokoh, aura pemimpin yang jelas tumbuh dari tekanan bisnis yang ia jalani. Namun ketika matanya bertemu mataku, aku bisa melihat ia sedang mencoba memahami luka yang tersembunyi di wajahku. "Amara?" Suaranya rendah dan terkejut. "Jadi, kabar itu benar?" Aku menunduk. "Kabar yang mana?" Elang menghela napas pelan. "Bahwa kamu meninggalkan akad. Media bilang kamu tidak kuat mental. Ada yang bilang kamu histeris. Ada juga yang bilang kamu kabur karena tekanan." Aku menegakkan tubuh, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena aku tidak sanggup lagi menanggung stigma tanpa memberi kebenaran kesempatan bicara.
Pak Arman tidak menunda. Ia langsung mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen, lalu menyalakan laptop. Elang, kami butuh bantuanmu bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai saksi. Sebagai pihak yang juga melihat kejanggalan di balik keluarga Aditya. Elang menarik kursi dan duduk. Tatapannya kini fokus, tajam, berubah menjadi mode seorang CEO yang siap mendengar data keras, bukan drama. Pak Arman memutar rekaman suara. Ruangan sunyi. Sangat sunyi. Saat suara Aditya dan ibunya merencanakan untuk memindahkan hutang, memalsukan stabilitas mentalku, memanfaatkan perusahaan ayahku sebagai tameng, rahang Elang mengeras. Kedua tangannya menggenggam lengan kursi, namun ia tidak memotong rekaman. Tidak berkedip, tidak bernapas terlalu keras. Ia menyimaknya sampai selesai. Ketika rekaman berhenti, ia memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Saya tidak menyangka mereka sampai sejauh ini." Pak Arman mendorong 2 lembar laporan keuangan ke arahnya. Dan ini sabotase terhadap perusahaan keluarga Amara. Kamu pernah menolak kerjasama dengan grup Aditya, kan? Karena angka-angka mereka tidak masuk akal. Elang mengangguk. Iya. Waktu itu saya pikir mereka hanya terlalu agresif. Tapi ternyata, ia memeriksa dokumen dengan cepat. Matanya bergerak seperti mesin. Ini bukan ketidaksengajaan. Ini pola. Mereka sengaja menjatuhkan perusahaan keluargamu agar terlihat butuh diselamatkan. Aku menelan ludah. Rasanya seperti membuka pintu gelap yang menciptakan lorong gelap berikutnya tanpa ujung. Elang menatapku. Tatapannya bukan iba, bukan simpati kosong, tapi penghargaan. Saya janji, Amara, tidak ada satupun detail dari ini yang akan saya remehkan. Kenapa kamu mau bantu saya? Tanyaku lirih. Ia menyandarkan tubuh ke kursi. Karena grup Aditya beberapa kali mencoba memakai namamu untuk menekan saya. Mereka bilang setelah menikah, kamu akan ikut mengamankan kerjasama. Elang menatapku lama. Saya merasa ada yang salah sejak saat itu. Tapi saya tidak sangka sebesar ini. Pak Arman menambahkan, pertemuan asosiasi industri besar akan berlangsung 2 minggu lagi. Keluarga Aditya akan tampil seolah-olah mereka penyelamat perusahaan Pak Surya. Mereka ingin memanfaatkan momentum itu untuk menarik investor dan memutihkan nama mereka. Elang mengangguk. Saya tahu. Mereka sudah mengirim materi presentasinya ke beberapa pihak, termasuk saya. Narasinya manis sekali. Hampir berlebihan. Ia melirikku. Sekarang saya tahu kenapa terasa janggal. Kemudian ia mencondongkan tubuh. Kalau kalian mau, kita bisa balikan panggung itu. Di depan pengusaha besar. Di depan bank. Di depan media. Kita jadikan rapat itu bukan hanya presentasi, tapi pembongkaran. Darahku, atau lebih tepatnya cairan merah yang mengalir panas di tubuhku, berdesir kuat. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadaku, bukan ketakutan, tapi nyala kecil yang terasa hampir seperti keberanian. Aku menatap Elang tajam. Apa kamu yakin? Sangat yakin, jawabnya tanpa keraguan. Dan kali ini, saya tidak membantumu karena utang budi. Saya membantu karena kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dan karena kebenaran akan tetap salah jalan jika tidak ada yang menyeretnya kembali. Suasana ruangan berubah. Bukan lagi ruang kecil yang pengap, tapi markas awal sebuah perlawanan. Di luar sana, dunia mungkin masih melihatku sebagai pengantin kabur yang memalukan. Tapi di ruang kecil ini, aku baru sadar. Aku bukan kabur. Aku diselamatkan oleh diriku sendiri. Sebelum kami bubar, Elang menatapku sekali lagi. Mulai hari ini, kamu tidak jalan sendirian lagi. Ada sesuatu yang bergeser halus dalam hatiku. Aku tidak berani menamainya. Aku hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah itu, aku merasakan kehadiran seseorang yang tidak ingin memanfaatkan kelemahanku. Justru ia melihat kekuatanku yang bahkan belum sepenuhnya kusadari. Dan ketika kami berjalan keluar dari gedung, udara sore terasa berbeda, lebih sejuk, lebih jujur. Seolah semesta memberi tanda bahwa babak baru sudah dimulai.
Babak ketika aku berhenti menjadi korban. Babak ketika aku mulai melawan. Dan babak ketika seorang sekutu baru bernama Elang membuka pintu menuju kemenangan yang belum terlihat, tapi kini terasa mungkin. Sejak pertemuan dengan Elang, hari-hariku berubah menjadi rangkaian strategi, analisis, dan rekonstruksi kejahatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa kami sadari. Tidak ada waktu untuk menyesali pernikahan yang batal. Tidak ada ruang untuk menangisi gaun pengantin yang belum sempat kupakai sempurna. Sekarang yang ada hanya perang. Perang yang harus dimenangkan bukan dengan emosi, tapi dengan bukti dan kecerdasan. Rumah aman itu menjadi markas kecil kami. Papan tulis penuh coretan. Dokumen-dokumen ditumpuk berdasarkan kronologi. Laptop Pak Arman dan Elang tidak pernah benar-benar mati. Kami menyambungkan garis-garis halus antara proyek yang hilang, aliran dana yang mencurigakan, dan dokumen pranikah yang menjadi jantung jebakan mereka. Pak Arman menempelkan bagan besar di dinding. Kita buat alur ini sesederhana mungkin agar orang awam pun langsung mengerti. Begitu presentasi mereka selesai, kita gunakan panggung yang sama untuk membongkar mereka. Aku maju dan membaca bagan itu perlahan. Sabotase tenda. Proyek dibatalkan. Proyek dialihkan ke perusahaan cangkang. Laporan keuangan dimanipulasi. Perusahaan kami tampak rapuh. Keluarga Aditya masuk sebagai penolong. Jebakan pranikah. Pengalihan hutang dan kasus hukum setelah akad. Mata ayah memerah saat melihat pola itu utuh. Mereka melakukan ini bertahun-tahun, dan ayah percaya mereka sepenuhnya. Aku menggenggam lengannya. Itu karena kita hidup dengan anggapan bahwa tidak semua orang punya niat jahat sedalam itu. Yah, tapi sekarang kita tahu kebenarannya. Sementara itu, di luar rumah aman, dunia terus bergerak, dan gosip terus membesar. Media lokal mulai memberitakan, pengantin kabur, yang dianggap tidak punya mental kuat. Grup keluarga WhatsApp tak henti-henti menyebarkan foto-fotoku memakai gaun pengantin setengah jadi ketika aku keluar mencari udara beberapa menit sebelum kabur. Tetangga-tetangga yang dulu memuji kini mulai bertanya dengan nada menyindir. Kenapa Amara begini? Malu-maluin keluarga. Ayah memperlihatkan pesan dari pamannya. Katanya kamu histeris. Nak, keluarga Aditya bilang mereka sabar menghadapi kamu yang labil. Aku meremas napas. Itu bagian dari rencana mereka. Yah, mereka ingin semua orang percaya kalau aku mudah retak. Supaya ketika mereka memaksakan akad kedua atau minta tanda tangan dokumen, tidak ada yang curiga. Ayah memejamkan mata, ketakutan mengalir dari wajahnya. Namun bukan ketakutan kepada mereka lagi, melainkan ketakutan karena hampir saja kehilangan aku. Setiap hari tekanan sosial tumbuh seperti duri di bawah kulitku. Aku ingin membalas semua mulut yang menyebarkan kebohongan itu, tapi Pak Arman selalu berkata, biarkan orang bicara. Yang penting nanti ketika bukti keluar, mereka sendiri yang menunduk. Malam-malamku menjadi panjang. Aku bangun dengan rasa bersalah karena membuat keluarga malu. Lalu rasa marah karena Aditya dan keluarganya yang memutarbalikkan fakta. Lalu rasa takut, bahwa semua ini mungkin tidak cukup untuk menjatuhkan mereka. Elang selalu hadir di fase itu. Ia datang membawa kopi, kadang membawa analisis baru. Ia tidak pernah mengasihi, tapi ia menguatkan. Ada kalanya ia hanya duduk di sampingku tanpa bicara, membiarkan aku memproses rasa takut dan sakit itu sendiri. Di suatu malam ketika strategi kami hampir selesai, Elang menatapku lama dan berkata, Amara, kamu kuat, tapi kamu juga manusia. Kalau kamu butuh berhenti sejenak, bukan berarti kamu kalah. Aku menunduk. Aku tidak takut kalah. Aku takut kalau semua ini tidak cukup menyelamatkan ayah. Elang menjawab tenang. Kalau semua ini tidak cukup, kita tambah. Kalau mereka menyerang, kita serang balik. Kamu tidak sendiri. Kata-kata itu sederhana, tapi menjadi jangkar di tengah badai yang kutahan sendirian sejak kabur dari akad. Menjelang hari rapat asosiasi industri, kami menyusun materi presentasi rahasia. Elang mengundang beberapa analis independen dan media bisnis secara diam-diam. Kita tidak akan melanggar hukum, katanya. Tidak ada eksposur sebelum bukti dipaparkan.
Tapi begitu data keluar di ruangan itu, mereka tidak bisa menutupnya. Hari terakhir persiapan, Pak Arman mematikan laptopnya dan berkata, "Rapat asosiasi itu panggung mereka. Mereka akan tampil sebagai pahlawan. Dan kita akan merubuhkan panggung itu." Ayah menoleh kepadaku. "Kamu siap, Nak?" Aku menatap pantulan wajahku di jendela. Tidak lagi pengantin yang ketakutan, tetapi perempuan yang baru saja menemukan dirinya dipaksa tumbuh. Aku menarik napas panjang. Siap. Yah. Mereka hampir menghancurkan hidup kita. Sekarang giliran kita mengembalikan kebenaran. Elang menyerahkan undangan rapat resmi kepadaku. Di bagian tengah tertulis jelas. Presentasi Grup Aditya. Kasus keberhasilan penyatuan dua keluarga bisnis. Aku membaca kalimat itu pelan, satu persatu. Mereka benar-benar menjual kebohongan ini sebagai inspirasi. Senyumku muncul tipis, dingin, bukan bahagia. Kita lihat siapa yang terpukul hari itu, kataku. Ketika malam menjatuhkan bayangannya di rumah aman, aku memandang meja penuh berkas yang kini tertata rapi. Semua yang selama ini mereka sembunyikan akan menjadi senjata terbesar kami. Dan ketika aku hendak mematikan lampu, ponselku kembali bergetar. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Pesan masuk. "Amara, kita tahu kamu bukan di rumah. Kapan kamu pikir akan berhenti membuat masalah? Baliklah, sebelum semuanya semakin buruk." Tubuhku merinding. Ada hawa dingin merayap di sepanjang tulang belakangku. Elang merebut ponsel di tanganku setelah melihat wajahku memucat. Ia membaca pesan itu. Rahangnya mengeras. Ini bukan kebetulan. Mereka mulai panik. Aku menatapnya. Apa yang harus kita lakukan? Elang menatapku balik. Tajam. Kita lanjutkan rencana. Pesan ini tanda mereka takut. Dan kalau mereka takut, berarti kita sudah di jalan yang benar. Aku mengangguk perlahan. Tapi jauh di dalam dada, sesuatu terasa berubah. Bukan ketakutan, bukan gentar, melainkan tanda bahwa permainan mereka mulai retak. Dan retakan itu akan runtuh tepat di hadapan semua orang. Hari rapat asosiasi itu tiba lebih cepat daripada yang berani kubayangkan. Rasanya belum cukup waktu bagiku untuk memulihkan diri dari kaburnya akad. Namun, di saat bersamaan, terlalu banyak waktu telah terbuang dalam hidupku untuk percaya pada orang yang salah. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, aku berdandan dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai pengantin, bukan sebagai anak yang harus tampil sopan demi menjaga nama keluarga. Aku berdandan sebagai perempuan yang akan merebut kembali hidupnya. Aku mengenakan setelan berwarna lembut, rapi, sederhana, namun tegas. Rambutku ditata natural. Tidak ada riasan berlebihan. Aku ingin hadir bukan sebagai sensasi media, tapi sebagai fakta yang tidak bisa mereka tutupi lagi. Elang tiba menjemput bersama Pak Arman dan ayahku. Ia menatapku sejenak sebelum masuk mobil. "Kamu siap?" Aku mengangguk. Lebih siap dari yang pernah kurasa. Mobil bergerak menuju hotel tempat rapat asosiasi berlangsung. Gedung itu megah. Penuh mobil mewah parkir berjejer. Aku merasakan jantungku mengetuk dadaku dari dalam. Tapi bukan ketukan panik seperti di hari akad. Ini ketukan seseorang yang sedang menahan badai dan memilih berdiri menantangnya. Di lobi, semua terasa seperti dunia yang berbeda. Pekerja hotel mondar-mandir mempersiapkan ruangan, petinggi perusahaan dengan jas mahal, dan undangan yang membicarakan isu industri dengan santai seolah hari ini hanya agenda biasa. Namun bagi keluarga Aditya, hari ini adalah panggung penyelamatan besar mereka. Dan bagi kami, hari ini adalah titik balik yang akan mengguncang semua orang. Kami memasuki ballroom besar tempat rapat berlangsung. Lampu megah menggantung, deretan kursi tertata rapi, layar raksasa di depan menampilkan nama acara. Aku duduk di baris tengah bersama ayah dan Pak Arman, sementara Elang duduk beberapa kursi di depan. Tidak ada yang tahu peranku hari ini. Tidak ada yang mencurigai kehadiranku. Sebagian hanya mengenal aku sebagai pengantin kabur yang mentalnya tak stabil. Sebuah label yang sebentar lagi akan mereka telan kembali dengan rasa malu.
Ketika keluarga Aditya masuk, ruangan langsung berubah suasana. Mereka berjalan penuh percaya diri, mengenakan jas dan kebaya formal, senyum tersungging di bibir mereka. Aditya melirik sekilas ke kursi peserta, mungkin mencari sosokku, tapi ia tidak menemukan apapun. Ia tersenyum tipis lalu memperbaiki jasnya, seolah yakin dunia berada di genggamannya. Aku menahan napas melihat itu. Ketika presentasi dimulai, suara moderator menggema. Selanjutnya, kita sambut grup Aditya untuk mempresentasikan kasus keberhasilan penyatuan dua keluarga bisnis dan pemulihan perusahaan Pak Surya. Aku merasakan ayah di sampingku mengencangkan genggaman pada lengannya sendiri. Aditya naik ke panggung bersama ayahnya dan Bu Rani. Ia membuka presentasi dengan suara tenang, formal, dan penuh kebohongan yang dibungkus kalimat manis. Slide demi slide menampilkan grafik pertumbuhan fiktif, foto-foto saat keluarga kami dibantu, narasi bahwa aku terlalu tertekan menjelang pernikahan, insinuasi bahwa keluargaku tidak stabil secara emosional, dan mereka berperan sebagai penyelamat pabrik ayah. Tawa sinis tak terdengar, tapi bisa kurasakan di balik kata-kata mereka. Mereka benar-benar menjual kisah ini sebagai inspirasi besar. Setelah presentasi selesai, MC berkata, "Waktu tanya jawab kami buka." Elang berdiri, langkahnya tenang, bicaranya rapi, senyumnya tipis tapi terukur. Dan seluruh ruangan otomatis tertarik pada sosok CEO muda yang reputasinya sedang naik. "Terima kasih, presentasinya menarik sekali," kata Elang. "Tapi saya punya beberapa data yang berbeda." Ia mengangkat remote. Lampu ruangan sedikit meredup. Layar berubah. Slide pertama. Aliran dana mencurigakan dari perusahaan keluarga Amara ke perusahaan-perusahaan cangkang milik adik Aditya. Ruangan mulai berbisik. Slide kedua. Grafik tender-tender yang jatuh secara misterius, lalu berpindah ke perusahaan yang terhubung dengan klan Aditya. Slide ketiga. Dokumen transaksi ilegal yang muncul setelah keluarga Aditya masuk ke dalam lingkaran keuangan perusahaan Pak Surya. Aku melihat wajah Aditya mulai kaku. Bu Rani memegang lengan suaminya. Ayah Aditya meneguk air dengan tangan bergetar. Elang belum berhenti. "Dan ini," katanya dengan nada yang lebih dingin, "rekaman percakapan 15 menit sebelum akad nikah Amara dan Aditya." Suara terdengar dari speaker. Jelas, utuh, tanpa bisa dibantah. Begitu akad selesai, suruh dia tanda tangan semua dokumen. Perusahaan ayahnya jadi tameng kita. Kalau dia ribut gampang, bilang saja dia tidak stabil. Kasih obat, kirim ke RS jiwa. Yang penting akad jadi dulu, biar semua atas namaku. Bisikan-bisikan para peserta berubah menjadi gemuruh. Beberapa pengusaha berdiri spontan, marah. Ada yang memukul meja pelan, ada yang menggeleng tidak percaya. Aku melihat wajah keluarga Aditya hancur perlahan-lahan. Tidak ada tempat untuk menutupi kebohongan mereka. Tidak ada cara untuk menyelamatkan reputasi yang sudah terlanjur mereka bakar sendiri. Moderator tampak bingung, terkejut, dan tak berdaya. Dan saat itulah Elang berkata, "Grup Aditya mempresentasikan penyelamatan. Nyatanya, mereka penyebab kehancuran itu." Aku merasakan getaran kecil di kakiku. Ayah memegang tanganku erat-erat. Ketika sorot mata seluruh ruangan beralih kepada keluarga Aditya, aku tahu satu hal. Mereka tidak pernah menyangka panggung yang mereka siapkan untuk memuliakan diri sendiri berubah menjadi ruang sidang yang membongkar wajah asli mereka. Aku menatap layar yang masih menampilkan grafik aliran uang, rekaman suara, dan bukti-bukti yang mereka tinggalkan karena terlalu yakin akan kemenangan mereka. Hari ini, topeng mereka runtuh, dan serpihan-serpihannya jatuh tepat di kaki kami. Setelah rapat asosiasi itu selesai, dunia seperti berubah poros. Bukan perlahan, tetapi seketika. Dalam hitungan jam, berita tentang skandal keluarga Aditya menyebar dari ballroom hotel itu ke seluruh jaringan bisnis, lalu merembes ke media ekonomi, kemudian ke portal-portal berita utama. Dan kali ini, untuk pertama kalinya sejak aku kabur dari akad, bukan namaku yang dipermalukan, tetapi nama mereka.
Ayah memandang layar ponselnya dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, orang lihat kenyataannya. Nak. Aku duduk di samping ayah, sementara Pak Arman sibuk menerima panggilan dari para pengacara lain yang ingin membantu memperkuat laporan kami. Di meja, dokumen-dokumen yang dulu membuatku ingin muntah saat melihatnya, hari ini tampak seperti senjata yang menusuk tepat di titik terlemah mereka. Sementara itu, kondisi klan Aditya memburuk drastis. Bank-bank besar mulai mengirimkan pemberitahuan peninjauan ulang fasilitas pinjaman mereka. Beberapa bank bahkan membekukan sementara akses ke rekening perusahaan mereka karena dianggap berisiko tinggi. Vendor dan mitra yang dulu begitu loyal kepada keluarga Aditya tiba-tiba diam. Tidak ada yang ingin diseret ke dalam lubang yang sama. Salah satu artikel bisnis menampilkan headline besar. Bukti sabotase terungkap. Grup Aditya diduga manipulasi perusahaan calon besan untuk alihkan hutang. Ada satu paragraf yang membuatku terdiam lama. Tindakan amarah, yang sebelumnya dianggap pengantin kabur tanpa stabilitas emosional, ternyata justru menjadi langkah penyelamatan besar bagi keluarga dan perusahaan mereka. Ayah membacanya pelan-pelan, lalu menyentuh pundakku. Kamu membuktikan ayah salah. Ayah pikir kamu hanya menolak karena gugup. Ternyata, kamu sedang menyelamatkan kami dari kehancuran. Aku menutup mata, berusaha menahan emosi yang mengambang di tenggorokanku. Rasanya seperti menanggung beban bertahun-tahun. Lalu akhirnya melihat beban itu retak dan runtuh. Namun, kemenangan ini tidak terjadi tanpa perlawanan. Keluarga Aditya mulai menyusun cerita baru. Panik, tapi tetap mencoba menyelamatkan muka. Mereka mengirim pernyataan ke media, menyebut rapat asosiasi itu, agenda yang disabotase oleh pihak tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi mereka. Bu Rani bahkan muncul di salah satu portal berita lokal dengan wajah penuh air mata, berkata bahwa aku, dengan segala hormat tidak stabil dan membutuhkan bantuan profesional. Pernyataan itu berusaha mengulang narasi lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis mendengarnya. Aku justru tersenyum tipis. Semakin mereka mencoba, semakin terlihat siapa yang sebenarnya panik. Elang duduk di seberangku, memasukkan data tambahan ke dalam laptopnya. Betul, kita tidak perlu membalas dengan emosi. Kita balas dengan hukum. Pak Arman menutup map dan berkata, laporan resmi tentang sabotase dan pemalsuan dokumen pranikah sudah saya ajukan. Dengan bukti rekaman suara, arus dana, dan pengakuan mitra usaha, mereka tidak akan bisa kabur. Dalam beberapa hari, efek domino itu menjadi semakin dahsyat. 2 investor besar menarik diri. Nama keluarga Aditya di blacklist dari beberapa asosiasi. Media mulai membandingkan presentasi mereka yang manis dengan kenyataan brutal di lapangan. Wajah Aditya yang dulu dianggap menantu idaman, kini menjadi simbol ambisi gelap. Ayah memelukku suatu sore di kantor kecil kami, memandangi dokumen perusahaan yang akhirnya mulai menunjukkan stabilitas. Kalau dulu ayah memaksamu menikah karena ayah ingin memperkuat kerjasama bisnis, sekarang ayah sadar bahwa hubungan manusia jauh lebih berharga daripada kerjasama itu. Aku menatap ayah, suara tercekat. Aku tidak mau kehilangan ayah hanya karena percaya pada orang yang salah. Ia mengusap kepalaku seperti dulu ketika aku kecil. Kamu bukan lagi anak kecil, Mara. Kamu perempuan yang menyelamatkan keluarga. Kata-kata itu menghangatkan dadaku dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Dalam keheningan kantor itu, Elang berdiri di samping papan strategi, tangannya terlipat. Matanya fokus memandangi bagan besar yang menunjukkan sisa-sisa kekuasaan klan Aditya yang perlahan runtuh. Elang, panggil Pak Arman. Kalau mereka mencoba menyeret nama perusahaanmu lagi, bilang saja pada saya. Kami akan lindungi. Elang tertawa kecil. Pak Arman, saya tidak terlalu khawatir tentang perusahaan saya. Tapi saya peduli pada kebenaran, dan pada orang-orang yang mereka rugikan. Ia menatapku. Tatapan itu tidak lagi seperti tatapan seorang CEO kepada mitra bisnis. Ada keteduhan di sana, sesuatu yang tumbuh dari kekacauan yang kami lalui bersama. Aku masih heran, kataku pelan. Kenapa kamu mau repot-repot membantu kami sejauh ini?
Elang menarik napas, menyandarkan tangan di saku celananya. Kamu mungkin lupa, tapi beberapa tahun lalu ketika saya masih merintis usaha, kamu menghabiskan waktu berjam-jam membantu menyusun strategi tender. Kamu tidak meminta apapun. Kamu hanya bilang, kalau sesuatu bisa dilakukan dengan benar, lakukanlah dengan benar. Aku tertawa kecil. Aku bilang begitu. Kamu bilang begitu, jawabnya. Dan kalimat itu menempel di kepala saya sejak itu. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Kamu tidak sadar, Amara. Dari dulu kamu bukan hanya anak pemilik perusahaan. Kamu cerdas. Kamu tegas dalam berpikir. Kamu berani. Dan kamu terlalu sering meremehkan pengaruhmu. Aku terpaku. Tidak ada yang pernah berbicara begitu padaku. Bahkan Aditya dulu, yang hanya tukang memuji tapi tidak pernah benar-benar melihatku. Ayah yang berdiri tak jauh, tersenyum samar melihat percakapan kecil itu. Senyum seorang ayah yang sadar bahwa dunia putrinya tidak lagi gelap. Ketika hari mulai merendah, aku berdiri di balkon kantor, memandang keluar jendela. Angin sore mengusap wajahku lembut. Rasanya seperti hidup sedang memulihkan bagian-bagian yang rusak dalam diriku. Elang berdiri di sampingku. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kamu sudah melakukan hal tersulit, katanya. Kabur dari akad bukan tindakan pengecut. Itu keberanian paling besar yang pernah kulihat. Aku menghela napas. Tapi rasanya masih banyak yang harus kulakukan. Betul, jawabnya. Dan kamu tidak harus melakukannya sendirian. Jantungku menegang pelan. Kata-kata itu bukan janji, bukan rayuan. Tapi keduanya terasa seperti pijakan yang bisa kupercaya. Dari jauh, kota terlihat sibuk dan hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak peristiwa itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah hadir sejak kabur dari pintu belakang rumahku. Harapan. Sebentar lagi, langkah terakhir akan datang. Langkah yang akan menutup bab kelam klan Aditya. Dan membuka jalan baru untuk keluargaku. Dan mungkin, untukku. Waktu berjalan. Dan luka yang dulu terasa seperti belati di dada perlahan menjadi garis samar yang tidak lagi menyakitkan setiap kali kuingat. Hidupku tidak kembali seperti semula. Ia justru berubah bentuk, memaksaku tumbuh ke arah yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Perusahaan keluarga perlahan pulih. Beberapa mitra yang sempat ragu kini kembali, meminta maaf karena terlalu cepat percaya pada klan Aditya. Ayah bekerja lebih ringan. Tidak lagi memaksakan diri menutupi semua beban. Ia menyerahkan banyak keputusan padaku, memintaku berbicara langsung dalam rapat-rapat penting. Dan suatu hari, di ruang kantor yang baru direstrukturisasi, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ayah selalu mengira kamu perlu dilindungi. Tapi ternyata kamulah yang melindungi kita semua." Aku menahan air mata. Menatap tumpukan laporan yang kini terasa jauh lebih ringan dibanding berkas-berkas gelap yang dulu menjerat kami. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Yah. Ayah tersenyum. Wajahnya penuh kebanggaan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi hanya putri pemilik pabrik. Kamu pemimpin perusahaan ini. Kalimat itu menancap dalam. Bukan penghargaan. Tapi pengakuan bahwa aku bukan lagi bayang-bayang dari seseorang yang dulu hampir menikah dengan niat buruk. Di luar kantor, dunia juga berubah. Klan Aditya tidak hanya kehilangan reputasi, mereka kehilangan akses ke banyak lembaga keuangan. Aset mereka dibekukan, kerjasama dibatalkan, dan beberapa perusahaan yang dulu bernaung di bawah nama besar mereka memilih keluar sebelum tenggelam bersama reputasi buruk itu. Bu Rani sempat muncul di media. Kali ini bukan menangis palsu, tetapi defensif, menyalahkan semua pihak kecuali diri mereka sendiri. Namun bukti yang disajikan Elang dan Pak Arman terlalu jelas, terlalu rinci, terlalu sempurna untuk dibantah. Nama keluarga kami perlahan kembali bersih. Bahkan, banyak orang mulai mengirim pesan meminta maaf padaku secara pribadi. Pesan yang mungkin dulu sangat ingin kudengar ketika aku kabur dari akad, tapi kini, rasanya tidak lagi penting. Karena aku sudah berdiri di tempat yang mereka tidak tahu. Tempat di mana aku tidak lagi butuh pembuktian pada mereka. Suatu sore,
Aku berdiri di depan jendela kantor yang luas. Tangan menyentuh kaca dingin, memperhatikan pantulan diriku. Bukan pengantin yang lari ketakutan, bukan perempuan yang dicap tidak stabil, tetapi seseorang yang berhasil membuat sejarah dalam keluarganya. Kamu terlihat berbeda sekarang. Suara Elang terdengar dari belakang. Aku tersenyum tanpa menoleh. Berbeda bagaimana? Dulu kamu menyembunyikan kecerdasanmu agar tidak menyinggung siapapun. Sekarang, kamu tidak takut untuk terlihat kuat. Aku tertawa kecil. Aku tidak merasa begitu. Kamu tidak melihatnya, jawabnya. Tapi kami semua melihat. Aku memutar badan, menatapnya. Dalam beberapa bulan terakhir, kedekatan kami tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa niat tersembunyi. Ia tidak datang sebagai penyelamat, tapi sebagai seseorang yang berdiri di sampingku dalam titik paling gelap. Terima kasih, Elang, untuk semuanya, kataku pelan. Kalau kamu bilang begitu, aku anggap sebagai pujian besar, balasnya dengan senyum tipis. Tapi aku hanya melakukan hal yang benar. Aku menatap meja kerjaku yang sekarang penuh rencana masa depan perusahaan. Lucu sekali, kalau aku tidak kabur hari itu, mungkin hidupku sudah berakhir. Elang menatapku lama. Justru karena kamu kabur, hidupmu baru dimulai. Kalimat itu membuat dadaku bergetar dengan cara yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan kemudian, aku menghadiri sebuah pernikahan saudara jauh, sebuah acara sederhana di sebuah gedung kecil. Lampu-lampu hangat, tamu yang tertawa, dan wangi bunga melati memenuhi ruangan. Saat aku berdiri di depan pintu akad, melihat pengantin wanita yang tersenyum bahagia, sekelebat rasa asing muncul di dalam diriku. Semacam deja vu, semacam bayangan lama yang meminta ditengok sebentar. Aku menatap pelaminan itu, dan ingatan tentang hari aku kabur muncul sekilas, bukan sebagai trauma, tetapi sebagai penanda titik hidup yang berubah. Suara langkah mendekat dari samping. Elang muncul sambil membawa 2 gelas air mineral. Kamu kelihatan tegang. Aku tertawa kecil. Tidak tegang. Hanya lucu saja melihat tempat seperti ini lagi. Elang menyodorkan segelas air. Kalau suatu hari nanti kamu mau memakai gaun putih lagi, pastikan tidak ada rencana busuk di balik pintunya. Aku meliriknya. Dan kalau ada... Ia tersenyum pelan. Kali ini kamu tidak perlu kabur sendirian. Aku tidak langsung menjawab. Dadaku hangat, bukan karena air itu, tapi karena cara ia mengucapkan kalimat tersebut. Tenang, tidak menuntut, tidak mendesak, tetapi memberi ruang. Aku memandang langit-langit gedung, memejamkan mata sejenak, lalu berkata, mungkin suatu hari. Tapi aku ingin memilih dengan benar. Dengan mataku sendiri. Bukan karena tekanan keluarga, bukan karena jebakan, bukan karena aku percaya terlalu mudah. Saya tahu, jawab Elang pelan. Itu sebabnya kamu akan membuat pilihan yang tepat. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, aku merasakan kebebasan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Kebebasan memilih, kebebasan menentukan arah, kebebasan menjadi diriku sendiri, tanpa ketakutan di belakang pintu. Sore itu, ketika akad selesai dan pengantin berjalan keluar dengan senyum lebar, aku menyadari satu hal yang sangat sederhana. Aku bukan lagi pengantin kabur. Aku adalah perempuan yang memilih hidup dibanding kehancuran. Aku adalah perempuan yang menyelamatkan keluarganya. Dan aku adalah perempuan yang akhirnya berdiri di tempat yang benar. Aku menoleh pada Elang, yang menatapku dengan tenang. Dalam diam itu, masa depan tidak lagi tampak menakutkan. Dan aku tahu, apapun yang kutemui nanti, aku akan menghadapinya bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang sudah pernah berlari dari pelaminan demi sebuah kebenaran. Dan menang. Tamat.